karena dia juga punya anak. Putri sematawayang kami, Debbie. Dia butuh perhatian dari papanya. Ya Dan mungkin saya juga butuh caranya perhatian dari gitu. Dan suami Gaby saya. saya dengar udah nggak pulang ya, anak Iya, Anda? semenjak papa dan mamanya sering bertengkar, dia pergi dari rumah. Ke Dan rumah. sampai saat ini Ah. dia belum kembali. Dara, jago. Emang fakta kayak Yusril, gitu kok. Kamu sendiri gimana? Hah? Setiap hari kerja apa kamu pernah? Mana sih? kamu jangan emosi kayak gitu dong. Kita kan mau cari Si? jalan Malu. keluar. Kamu kalau memang harus pulang malam karena masalah pekerjaan, entertain klien, itu adalah satu hal yang biasa ya Mas Ya, Helmi? ya. Dikomunikasikan nggak dengan Dara? Telepon Ma, aku atau pulang malam, pulang ada malam SMS nih, atau ada BlackBerry ini dan itu selesai. gitu. Selalu. Itu Selalu. sangat jarang sekali Mas Helmi. Dia bilang Alah selalu. bohong. Dia bilang Kadang-kadang justru saya malas telepon dia. Teleponnya selalu dimatikan. Tidak pernah saya bisa menanyakan di mana keberadaan suami saya. Atau bahkan apa yang dia lakukan di luar saya tidak tahu. Itu Benar, fitnah, Yusril. Mas. Adik saya anak yang bertanggung jawab. Gak mungkin Bang melakukan itu. Marit, saya yang mengalami di rumah. Setiap hari. Setiap dia pulang selalu saya tanya kemana, dia selalu marah. Dia tidak pernah jujur. Maaf, Mas. bukannya saya nggak percaya ya, tapi kita tahu karakter dia gitu loh. Dia kan Itu Nita itu dulu, Yusril yang dulu. Tante. Tapi Berapa sejak dulu? promote itu, dia tuh sudah berubah perangainya. Tante diam. aduh, kamu nggak boleh gitu Lihat dong kan Mbak orang tua. kelakuannya. Yusril, Coba menantu kesayangan Mbak tuh. Oke, Ya, sabar. maaf, Stop, Udah oke. berubah dia. Maaf, Mas Oke. ini kita harus Ini berhentiin dulu prolog di yang sini. sudah cukup jelas. Ya, mungkin sebelum lanjut, Yusril tolong dijaga dulu. Ya. Kita di forum yang sangat mengutamakan etika. Biar bagaimana Setuju. tante ini adalah orang tua. Orang tua, Ya, ya. boleh ya Yusril ya? Iya. Oke, terima kasih. Ke Bare. Bareng? terima kasih kepada Bung Yusril. Ya. Anda itu luar biasa loh sebenarnya. Gagah sekali. Ya. Mendapat kenaikan kedudukan itu juga merupakan prestasi. Tapi ingat, prestasi itu tidak lepas daripada seorang istri di baliknya. Oke. Ya kan? Bukan karena kamu sendiri. Dan juga kepada Dara, Anda juga bekerja ya? Iya betul. Sama satu perusahaan, satu departemen atau apa? Tidak. Saya bekerja di bidang entertainment. Tapi dia di pegawai negeri. Oh ya, oke. Saya yakin bahwa seorang pegawai negeri itu fatsun sekali loh, itu image-nya. Image-nya. Tutur kata bahasa dari tadi saya perhatikan, waduh, Anda sedang high temper, lagi tensi darah tinggi barangkali ya. Tetapi ini hal yang harus diselesaikan. Oke. Berkata berucap kepada Bunda, Oke. perlu Anda rem. Iya. Anda tuh imam di rumah. Oke. Ya, Yusril. Ya oke, makasih Mbak Re. Saya rasa ini ada masalah-masalah yang harus kamu kontrol karena ini yang dimaksudkan kedatangannya dari Dara ke sini karena ada tindakan-tindakan ucap tutur kata bahasa yang tidak berkenan di dalam satu mahligai rumah tangga. Tapi Itu Mbak yang Re- menjadi masalah. Tetapi saya mau tanya satu kepada Dara. Dara waktu ada kenaikan kedudukan dari Mas Yusril, Iya. apakah juga Anda itu mengucapkan selamat kepada Sebenarnya bukan pegawai negeri saya ralat. Ini BUMN yang dimiliki oleh negara. Beda Ya. ya. Nggak ada pegawai negeri yang gajinya 20 juta. bagaimana? Ini dia pegawai di BUMN dimiliki oleh negara. Jadi bukan pegawai negeri ya, Dara ya. Oke. Oh ya, artinya waktu kenaikan kedudukan beliau itu, Yusril, your husband, apakah di rumah itu juga ikut mengucapkan selamat kepada Mas dan sebagainya? Ada hal-hal kadang-kadang terjadi, merasa tidak dianggap oleh istri dan anak-anak. Anak sudah ada? Sudah Berapa usianya? 14 tahun. Udah besar ya, udah remaja sekali ya. Oke. Jadi ada satu hal yang tidak dianggap, udah tinggi, masih dianggap kita yang di rumah yang harus diperhatikan, sedangkan Yusri pulang malam dan segala macam itu, ya mudah-mudahan selalu entertainment tamu ya, mudah-mudahan cuma itu aja. Ya. Kita masih dalam acara. Masihkah kau mencintaiku? Ya, Dara dan Yusril ya. Yang mestinya kalau mereka bisa bersyukur, mestinya sangat bahagia. Karena Yusril baru saja yang bekerja di BUMN milik milik negara. Baru saja melakukan promosi dan menjadi manajer dengan gaji yang sangat besar.
tetapi kata Dara sejak itulah Perangai Berubah. dari Yusril berubah. pulang malam terus Marah-marah. marah-marah. Gitu ya. Oke, baik, kita akan mulai acara ini dengan pertanyaan pertama. Yusril, mohon maaf saya harus bertanya ini. Apakah betul Anda melakukan apa yang kami sebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Anda? Tidak pernah. Anda tahu KDRT kekerasan dalam rumah tangga itu apa? bukan hanya fisik loh, Yusril. Kadang-kadang yang namanya omongan yang menyakitkan, ya, meledek, melecehkan, mengecilkan, itu juga termasuk kategori kekerasan. Pernah Tapi nggak Anda lakukan hal-hal itu? sama sekali tidak pernah. Kalau memang sedikit-sedikit apa ya, saya agak keras itu wajar lah seorang laki-laki. Udah gitu saya kerja capek banget siang malam ya kan. Mhm. Ya yang saya harapkan itu istri tuh bisa tahu, bisa mengerti keadaan suaminya kalau dia tuh lagi capek gitu loh. Jangan menuntut A, B, C, D, E, F, G yang saya nggak bisa penuhi gitu kan. Saya juga manusia, saya juga makan nasi. Saya bukan robot yang selalu kamu ini, bisa kan nggak bisa. Aku tuh punya kemampuan. Dara Tapi memang nggak punya harus banyak tiap hari, pertanyaan. Yusril. Dara, sorry bukan pertanyaan. Memang Dara banyak permintaan ke kamu. Ya Maksudnya menuntut ini, menuntut itu. Ya menurut saya dia tuh kurang dewasa ya. Dalam artian udah punya anak besar gitu. Masih juga minta diperhatikan. Masih juga minta ini itulah, minta libur apa sih kan kita udah anak udah besar. Yusril, Kita tuh denger harusnya ya, fokus Setahu gitu. tante ya, Dara itu dari kecil tipikalnya bukan pendendam, tapi dia penyayang. Peduli sama lingkungan, low profile, santun. Tapi dia sebrutal ini pasti ada sesuatu. Sama Tante, Yusril juga begitu sama. Nggak pernah Yang Mas tuh melakukan hal taunya yang Yusril yang kekerasan. dulu. Sekarang dia tuh sudah berubah sejak Oke. promote itu. Kalau nggak gini deh, Ya. kita sudah merekam jawaban dari Dara. Yusril boleh saja tidak mengaku tidak melakukan KDRT, dan Dian sudah mengingatkan KDRT itu bukan hanya fisik, memukul, menampar, nonjok, nyundut dengan rokok seperti yang pernah terjadi, tetapi juga yang tidak kalah menyeramkan adalah verbal. Iya. Ya, kata-kata yang kasar, menyakitkan. Dan ini Menyakitkan. jawaban Dara setelah kita rekam berapa hari yang lalu. Sebagai istri, saya tidak layak diperlakukan secara kasar. Tapi kenyataannya, dia memperlakukan saya dengan kasar dan sangat menyakitkan. Tidak match ternyata. Ya, Dara merasakan bahwa sudah terjadi KDRT dalam rumah tangganya. Dara bisa spesifik perkataan-perkataan seperti apa yang dilakukan suamimu? Ya. Kata-katanya sangat kotor. Oke, apa kata-kata apa? Coba. Mohon maaf, seperti... Oh. Aduh. Mohon maaf, Mas Helmi. Ah itu bohong, itu semua bohong. Aduh, maaf ya, bukannya apa-apa, tapi kita memang nggak percaya karena kita tahu bagaimana Kanita. bagaimana mertua kita mendidik dia gitu kan. Kanita mungkin dulu Mas Yusri seperti itu. Dia sangat baik, sangat santun. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Kanita, setelah dia mendapat promosi jabatan, dia telah berubah. Oke. Perangainya menjadi Saya kasar. tanya Yusril, apakah benar Anda melontarkan kata-kata itu? Yusril. Mungkin Anda dalam keadaan emosi, demikian kesal, that's okay. Atau ini keselip Kalau nggak lidah. mungkin dong istri Anda mengadu kemari. Ngaku lah Yusril, ngaku. Tante tolong ya jangan seperti ini. Tolong lah. Memang fakta kayak gitu kok. Sekali lagi saya Dara tuh jawab. suka curhat sama Tante, Tante. tante tolong. Tante Oke, tolong, sebentar, tante yang please lain juga lah. jangan ikut dulu, Ya, silakan. Tante tolong. Oke. Saya tidak pernah berkata kasar dengan istri. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah berkata kasar dengan istri saya. Yusril, Saya tuh sangat kadang-kadang mencintai kita dia. tidak sadar ya, kita pikir kita sopan-sopan aja, tetapi makhluk halus seperti ini makhluk halus saya katakan. Yang demikian perasa kadang-kadang merasa sebaliknya. Enggak juga, enggak pernah benar. Sekali lagi sih kayak anak kecil banget itu. Apa ya, itu mudah Enggak, tersinggung pertanyaan apa? saya, apakah Anda pernah melontarkan kata-kata kasar kepada istri Anda seperti pengakuannya? Ya justru itu Bang Helmi. Saya itu tidak pernah mengatakan kasar atau apapun. Tapi saya pikir itu sensitif, terlalu sensitif gitu sebagai seorang istri. Atau maaf mungkin kan karena dua-duanya sibuk gitu ya. Hmm. Terus dia minta cari perhatiannya nih, Iya, betul, MBO-nya Kanita. tuh jadi apa sih, malah membingungkan dan akhirnya jadi kayak fitnah gini gitu kan ya. Oh, Anda Kanita, merasa ini kalau- fitnah? Oke? Ya bisa aja kan dia Mas merasa Helmi. Ya, ya. fitnah seperti Saya itu. bukan ingin memfitnah suami saya sendiri. Tapi saya rasa sebagai istri,
Wajar kalau saya menuntut kasih sayang dan perhatian karena dia juga punya anak. Putri sematawayang kami, Debbie, dia butuh perhatian dari papanya. Ya Dan mungkin saya juga butuh caranya perhatian dari gitu. Dan suami Gaby saya. saya dengar udah nggak pulang ya, anak Iya, Anda? semenjak papa dan mamanya sering bertengkar, dia pergi dari rumah. Ke Dan rumah. sampai saat ini Oh. dia belum kembali. Dara, jago. Emang fakta kayak Yusril, gitu kok. Kamu sendiri gimana? Hah? Setiap hari kerja apa kamu pernah? Mana sih? Kamu jangan emosi kayak gitu dong. Kita kan mau cari Sip. jalan Apa malu keluar. lo? Sebentar, kita baru melihat contoh. Itulah barangkali cara Yusril menyelesaikan masalah. Berdiri dan dengan suara yang meninggi. Mungkin tidak sadar ya.